aku ikut Kristus. Tepuk tangan dulu dong. Oke, penduduk Bekasi apa kabar? Baik, singkatannya dari apa? Semua bahagia menjadi pengikut Kristus? Coba sebelum mulai tengok dulu kiri kanannya ada muka bahagia. Ada muka bahagia? Puji nama Tuhan. Waduh, ibu bapak, teman-teman, saya senang sekali boleh hadir di sini. Kalau ke Bekasi saya sering, hampir tiap minggu saya ke Bekasi, tapi kalau ke Bekasi baru kali ini ya. Puji nama Tuhan. Ya, orang bilang tak kenal maka saya mau disayang sama ibu bapak Perdoki Bekasi ya. Jadi sebelum saya mau mulai saya mau perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Tony Chan. Nama lengkapnya Antonius Junianto Tanijaya, tapi lebih banyak dikenal dengan nama Tony Chan. Saudara jauhnya Jackie Chan, jauh banget ya. Saya asli orang Bandung dan tahun 2005 saya pindah ke Jakarta untuk bekerja, dan hari ini sekarang saya baru saja pindah ke BSD dan saya sudah pelayanan. Tahun ini berarti sudah 24 tahun pelayanan di pembaharuan karismatik Katolik, masih dari semenjak saya masih tinggal di Bandung, sudah pelayanan. Dan pekerjaan saya sehari-hari sebagai seorang business coach dan konsultan. Jadi pekerjaan saya sehari-hari memberikan pendampingan bisnis, konsultasi bisnis, dan juga pelatihan di banyak perusahaan seperti itu. Dan itu pekerjaan saya. Kalau pelayanan saya ya sebagai seorang pewarta, pengajar, dan saya kali ini dipercaya sebagai wakil kepala sekolah SPBI, BPK, PKK, KAJ. Apa itu SPBI? Sekolah Ujian Bina Insan ya. Nanti saya akan sedikit bicara tentang SPBI di bagian akhir. Dan teman-teman semua, saya juga sebagai seorang pelatih public speaking untuk para pewarta di Badan Dana Nasional. Kenapa? Karena saya sedih ya. Banyak orang Katolik itu, anak muda khususnya, banyak nyebrang pindah gereja. Kalau ditanya jawabannya, wah gereja Katolik ngantuk, pasturnya banyak ngantuk ya. Jadi makanya saya banyak berkecimpung di dunia public speaking untuk bagaimana mewartakan firman Tuhan dengan baik, dengan menarik dan menjadi berkat. Sehingga kita nggak boleh kalah sama yang namanya gereja seberang. Bahwa pewarta Katolik, pengajar Katolik harus berubah. Makanya saya banyak diutus kemana-mana untuk ngajarin. Apalagi kalau ada lihat pertemuan lingkungan, ya ampun, pemandunya ya, itu kan, ya, bahwa ini udah ngantuk, bosan gitu ya, datar dan bikin ngantuk. Nah itu keadaan saya. Saya juga sebagai seorang pemimpin rapat refleksi untuk banyak tim pelayan. Puji Tuhan, salah satu pelayanan Tuhan berikan kepada saya adalah bagaimana memotivasi orang untuk mau melayani. Dan kalau sudah melayani, bagaimana melayani dengan baik dan benar. Ya, karena penyakit sekarang orang pelayan itu banyak baper. Boleh baper? Boleh. Selama bukan bawa perubahan, tetapi bukan bawa perasaan, tapi bawa perubahan. Bapak berbeda ya. Nah, itu kurang lebih saya hari ini dikasih sebuah tema. Temanya adalah ini. Bagaimana hidup menjadi seorang hidup yang memuji dan menyembah Tuhan, yang betul-betul berkenan kepada Allah. Jadi saya singkat, pujian penyembahan yang berkenan kepada Allah. Saya nggak tahu kenapa Perdoki Bekasi minta saya bawakan ini, tetapi karena memang ini bagian saya. Bagian saya ngajar pujian penyembahan. Jadi mungkin bagi beberapa dari Anda mungkin firman malam hari ini tidak nyaman. Saya tidak akan mengurus-urus Anda dengan firman-firman yang baik, yang membuat Anda nyaman. Tapi mungkin yang saya bawakan hari ini akan terasa tidak nyaman. Tapi saya harus menyatakannya. Karena apa? Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi seorang pemuji dan penyembah yang berkenan kepada Allah. Semua mau? Semua mau? Yakin mau? Kita akan mulai kalau gitu. Teman-teman semua, kenapa kita harus memuji Tuhan? Nah, saya langsung aja deh. Banyak orang nggak ngerti. Kenapa sih kita harus memuji Tuhan?
Teman-teman, ketika kita memuji Tuhan itu sama dengan kita menyenangkan hati Allah. Saya ambil contoh siapa yang di sini ya? Ibu yang baju pink namanya siapa? Ibu Jenny. Kalau saya bilang gini, Bu Jenny, kamu tuh sungguh luar biasa baik banget. Kamu tuh cantik banget misalnya. Senang nggak? Pasti senang. Gak ada manusia di dunia ini yang kalau dipuji itu gak senang. Begitu juga Tuhan. Tuhan kalau dipuji akan sangat bersuka cita. Ayatnya ada di mana? Ayatnya ada di Zefanya 3 ayat 17-18. Mengatakan begini, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Karena kita yang kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dikatakan, ia bergirang, lihat, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Teman-teman, di setiap kali kita datang ke persekutuan doa, worship leader selalu mengajak kita untuk bersukacita. Kenapa? Karena kalau kita semua penuh dengan sukacita, ia bergirang. Apa? Siapa? Allah yang bergirang. Terus sombong. Kalau Allah bergirang, terus gimana? Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Inilah dia. Kita adalah orang-orang pembaharuan yang senantiasa mau terus dibaharui oleh Allah. Setuju? Oleh sebab itu, ketika kita memuji nama Tuhan, bukan Tuhan menjadi semakin mulia. Lalu seakan-akan kalau kita tidak memuji Tuhan, lalu Allah tidak mulia lagi, bukan. Mau Anda dan saya tidak memuji Tuhan sekalipun, mau tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang memuji Tuhan sekalipun, Allah tetap mulia. Tetapi kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena ketika kita memuji Tuhan, sesuatu terjadi di pihak kita, bukan di pihak Allah. Contoh, anak saya datang sama saya. Nggak ngomong A, nggak ngomong B, tiba-tiba ngomong gini, Papi, beliin McDonald dong. Belum apa-apa minta McDonald. Enggak ngelihat kondisi saya lagi pulang kerja, enggak ngelihat kondisi saya lagi capek, itu ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba ngomong seperti itu, dibeliin nggak? Mungkin besar. Tapi berbeda ketika anak saya, kebetulan saya punya anak 2, Ricci umur 10 tahun, anak umur 7 tahun. Ya, cewek itu pintar ngambil hati papinya. Jadi kalau mau apa-apa dia bilang dulu, Papi tahu nggak? Di antara semua teman-teman Rere di sekolah yang punya papi ya, Papi Tony yang paling ganteng. Dia bisa ngomong gitu. Masa sih Re gitu ya? Saya mau secapek apapun, mau selelah apapun, dengar kayak gitu pasti happy. Terus dari itu dia bilang, di sekolah ada tempat jajanan baru nih. Nanti kalau besok jemput jajanin Rere ya, kemungkinan besar saya beliin, betul nggak? Kenapa? Karena anak ini tahu menyenangkan hatinya. Itulah makanya kenapa bersyukur Anda dan saya berkomunitas di karismatik, persekutuan doa karismatik Katolik. Kenapa? Karena di persekutuan doa ini kita diajarkan untuk memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan membaharui kita semua dalam kasih-Nya. Dan gak cuma itu, ketika kita memuji Tuhan dikatakan begini, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Jadi ternyata ketika kita penuh dengan sorak-sorai, maka Tuhan juga di surga bersorak-sorai. Anehnya, saya datang banyak persekutuan doa di Lunda. Begitu disuruh bersorak-sorai, semuanya pada nggak mau gerak, mager. WL di sini udah semangat banget keluar keringat segede biji jagung gitu ya. Umatnya santai gini, gitu ya. Mohon maaf. Saya banyak mendapatkan cerita dari umat. Pak Tony, mohon maaf saya nggak dapat apa-apa tuh datang ke BDPKK. BDPKK mana yang kamu datangi? Dia sebut satu PD, begitu saya diundang sana. Saya bilang, wajar orang gak dapat apa-apa. Kenapa? Iya gimana orang mendapat apa-apa? Sementara tim pujiannya sendiri aja tidak perlu bersuka cita.
Kasih E minor, kasih D minor. Contoh ya. Ada sebuah lagu. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti menari. Tuh, coba, lagu ini enak banget kan buat joget, betul kan? Tapi coba bayangin, ada sebuah media. Ayo Bapak Ibu kita menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti menari. Gimana umat mau joget-joget? Gimana Allah mau bersorak-sorai kalau kita sendiri tidak bisa berekspresi memuji Tuhan? Harusnya gimana? Bersorak-sorai. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti menari. Asik-asik. Bila roh Allah di dalamku, ku kan menari. Cukup, nanti kebanyakan joget. Teman-teman yang saya sampaikan di sini apa? Kalau kita memuji Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Kami di kelas FPB seringkali ngomong sama murid-murid kami, muji Tuhan itu harus totalitas. Gimana umat mau menari, gimana umat mau bersorak, gimana mau sesuatu terjadi di pihak umat kalau di pujiannya sendiri tidak totalitas di dalam melayani Tuhan? Gimana bisa membuat Allah bersorak-sorai kalau semua di sini tidak bersorak-sorai? Makanya jangan salahkan umat kalau umat datang ke PD lalu pulang dan katakan saya tidak dapat apa-apa. Wajar. Dan yang lebih menarik lagi ayat ini mengatakan, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Lihat janji Tuhan, saudara. Saya kasih tahu satu hal. Kasih Tuhan tidak pernah bersyarat. Anda mau berdosa apapun Tuhan tetap kasih kita. Tetapi janji Tuhan ada syarat dan ketentuan berlaku. Silakan cari, baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Ada banyak sekali janji Tuhan, dan setiap ada janji selalu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi kasih Tuhan gak pernah bersyarat. Banyak orang mengatakan, Pak Tony, gimana caranya supaya saya bisa menikmati janji Tuhan? Pertanyaannya simpel, kamu sudah membaca belum syarat dan ketentuannya? Contoh, Matius 28 ayat 11 mengatakan, marilah datang kepadaku, kamu semua yang letih sudah menanggung beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Belakangnya ada syaratnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada, sebab kuk itu ringan. Salah satu saudara, malam hari ini kita mau belajar tentang bagaimana menyenangkan hati Allah. Ayo kita menyenangkan hati Allah, kita memuji Tuhan. Tapi banyak orang punya mindset yang salah. Banyak orang punya mindset yang salah. Memuji Tuhan itu bukan supaya, tetapi karena. Nah ini saya akan yakinkan Anda pasti akan kecewa kalau Anda datang memuji Tuhan, datang ke PD, kalau Anda mau mendapatkan sesuatu. Anda nggak akan dapat apa-apa. Nanti saya akan kasih tunjuk bagian ayat. Anda akan menyesal, Anda akan tidak mendapatkan apa-apa kalau Anda tujuan datang ke PD supaya saya diberkati, supaya masalah saya diangkat Tuhan, supaya ini, supaya itu. Nonsens, omong kosong, bahkan mungkin. Ini mindset yang salah. Harusnya gimana Pak? Harusnya memuji Tuhan itu karena Tuhan begitu baik sama saya. Memuji Tuhan karena Dia begitu setia dan adil sama saya. Memuji Tuhan karena apa? Karena Dia selalu menyertai saya bahkan ketika saya dalam lembah kekelaman. Dengan begitu saya mau memuji Tuhan. Itu yang benar. Ketika Anda memuji Tuhan tapi dengan satu harapan supaya Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup Anda, Anda gak akan merasakan apa, Anda gak akan mendapatkan apa. Memuji Tuhan juga bukan karena suatu keadaan tapi sebuah keputusan. Ini banyak orang mindsetnya keliru. Padahal mohon maaf saya gak datang ke persekutuan doa pada Produk
Kia, saya lagi nggak enak nih, moodnya lagi nggak enak. Jadi saya mohon maaf nggak bisa tugas pujian. Ini adalah contoh orang yang memuji Tuhan karena suatu keadaan, bukan karena sebuah keputusan. Saudara, memuji Tuhan itu adalah sebuah keputusan. Meskipun dalam kondisi sulit, tetapi Anda memutuskan untuk tetap memuji Tuhan, di situ mujizat akan terjadi. Nanti saya akan buktikan. Pertanyaannya berapa banyak orang? Justru ketika Anda sedang lagi banyak masalah, lagi banyak problema, ayo belajar untuk memutuskan, aku tetap mau memuji Tuhan. Jangan sering kali begini, orang kalau lagi kondisi baik, lalu wah nyanyi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, 4 jempol naik ke surga. Pertanyaan saya, apakah Anda tetap bisa nggak memuji dan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, walau dalam kondisi nggak baik? Mazmur 103 mengatakan begini, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Saudara, Daud ketika menulis Mazmur, enggak semuanya ketika Daud dalam kondisi baik. Banyak Mazmur yang Daud tulis, itu justru Daud tulis ketika dalam kondisi dia berada dalam lembah kekelaman, sedang dalam penderitaan, sedang dalam pengejaran orang-orang, dia sedang dalam kondisi tertekan. Itu makanya Daud selalu bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Seakan-akan Daud mengatakan, hei jiwaku, puji Tuhan, ingat akan segala kebaikannya. Daud bukan Tuhan, Daud orang biasa sama seperti kita. Tetapi kenapa Daud begitu berkenan kepada Tuhan? Karena Daud tahu bahwa ternyata memuji Tuhan itu adalah karena suatu keputusan, bukan karena suatu keadaan. Itu makanya, mari kita lihat hidup Daud. Daud awal mula tampil dikenal sebagai anak dari Isai. Ini ahli kitab suci semua kan? Daud anak dari Isai, yang dikenal sebagai profesi apa? Penggembala domba. Berapa banyak domba yang diangkon sama si Daud? 2 atau 3 ekor doang. Tapi lihat, barang siapa setia dalam perkara kecil, akan diberikan kepadanya perkara yang besar. Daud dari seorang gembala bisa dipromosikan Tuhan menjadi seorang raja Israel. Saudara, saya ketika belajar kitab suci dan saya bertemu dengan kisah Daud, bertokoh Daud, saya jatuh cinta. Saya bilang dulu di Bandung, saya dilahirkan dari keluarga miskin, saya bilang Tuhan, saya kalau boleh pengen seperti Daud. Daud seorang gembala bisa promosi jadi raja, saya mau seperti itu. Dan ternyata saya pelajari kisah hidup Daud. Ternyata Daud suka memuji Tuhan. Bahkan ketika dalam kondisi tertekan, sedang dalam kondisi dalam lembah kekelaman, Daud tetap memutuskan untuk tetap memuji Tuhan. Dia tidak pernah seperti kita semua yang seringkali devosinya ke malaikat ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Orang penduduk berkata belum tahu ya. Malaikat itu ada 4 sebenarnya yang terkenal. Yang satu namanya Lucifer, sudah diusir ke neraka. Yang 3 terkenal namanya Mikael, Gabriel, Rafael. Nah, ini banyak orang Katolik, malaikatnya 5, 7, 8, malaikat rewel, bawel, ngomel, comel, ngeyel. Nah ini L-nya sama ya? Sama. Lihat, tidak pernah saya baca di kitab suci Daud ketika dalam kondisi susah, kondisi bangkrut, kondisi lagi mau mati, tidak pernah keluar rasa sesal, tidak pernah dia ngomel, tidak pernah dia menghujat Tuhan. Daud selalu mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, ingatlah akan segala kebaikannya. Saudara, malam hari ini mari kita ubah mindset kita bahwa ketika kita memuji Tuhan bukan karena supaya kita diberkati, bukan supaya kita disembuhkan atau dipulihkan, tetapi karena Allah sudah begitu baik. Mari ambil keputusan. Amin. Coba colek kiri kanan bilang gini, dengerin tuh, bilang gini. Ya. Lalu berikutnya, sekarang kita masuk ke dalam penyembahan.
penyembahan. Apa itu penyembahan? Saya minta tolong Anda baca sama-sama ayat ini dengan keras. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah dengan. Ayat yang baru saja kita baca adalah ayat di mana ini adalah kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada seorang wanita Samaria yang mengambil air di sumur Yakub ketika tengah hari bolong. Dan ketika itu Yesus mengatakan ini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang 17 September 2024. Sekarang sudah tiba sekarang. Apa yang terjadi sekarang? Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Pertanyaan saya, kenapa Yesus mengatakan penyembah-penyembah benar? Iya betul Bu, nanti ambil konsumsi boleh 2 Bu, pintar ya. Kenapa Yesus mengatakan ada penyembah-penyembah benar? Karena banyak penyembah-penyembah tidak benar. Yesus mau mengacu kepada orang Farisi, orang para ahli Taurat yang waktu hidup zaman Yesus. Dia tahu benar firman Tuhan, dia baca kitab suci, tetapi dia tidak mempraktekannya. Itu adalah salah satu contoh penyembah-penyembah tidak benar. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya saya dan kita semua bisa menjadi penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Bagaimana caranya menjadi penyembah benar? Menyembah dalam roh dan kebenaran itu apa sih? Tadi harus pujian, penyembahan. Tadi udah memuji, sekarang menyembah. Apa maksudnya? Saudara, setidaknya ada 3 pengertian, 3 hal yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama, menyembah Tuhan bukan masalah tempat, tapi masalah hati. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saudara, menyembah bukan perkara tempat, tapi menyembah perkara hati. Di mana Anda berada, dimanapun Anda berada, pertanyaannya apakah Anda punya hati yang menyembah? Apa maksudnya hati yang menyembah? Kita semua berdoa Bapa kami, betul? Di dalam doa Bapa kami bunyinya demikian, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Saya boleh ganti dengan begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di kantor seperti di surga. Bisa, kan di kantor di bumi. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di toko kami seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di keluarga kami seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di PD kami seperti di surga. Bisa? Ini mengatakan tugas kita. Doa Bapa kami ada satu tugas tanggung jawab kita yang tersirat. Apakah Anda dan saya setia menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada, di bumi seperti di surga? Mohon maaf, kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya dulu pernah gagal menjadi seorang penyembah. Dulu saya berpikir yang namanya pujian penyembahan itu kalau di persekutuan doa, kalau di gereja. Jadi dulu perilaku saya kalau di gereja haleluya, di dalam bisnis pekerjaan haleluya. Kalau di persekutuan doa salamin orang shalom shalom shalom. Di luar ada orang macam-macam sialan loh ya, bukan shalom lagi. So teman-teman semua, menyembah Tuhan adalah perkara hati. Ketika kita menghadirkan Allah sebagai Raja di bumi seperti di surga, maka ada Allah yang meraja. Ketika kita menghadirkan Allah yang meraja, maka kita sedang menyembah. Ketika kita menghadirkan Allah sebagai Raja di perusahaan kita, maka ada kerajaan Allah di perusahaan kita. Ketika kita menghadirkan Allah sebagai Raja di dalam keluarga kita, maka ada kerajaan Allah di rumah kita.
Saya banyak berkecimpung di dunia usaha. Hampir setiap hari saya ketemu banyak pengusaha. Baik itu klien, calon klien, atau apapun, siapapun. Saudara, suatu waktu ada seorang Katolik. Dia punya perusahaan besar. Dia mengundang saya, Bro Tony, saya dengar kamu seorang konsultan bisnis. Iya, betul. Boleh dong datang ke kantor saya punya banyak masalah dalam bisnis saya. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Bisnis saya syarat, bisnis saya susah banget. Oke, saya datang. Persyaratannya satu, sebelum saya mau bikin proposal buat Bapak, izinkan saya mapping 1 hari pemetaan bisnis di tempat Bapak. Oke, siap Pak. Saya melakukan pemetaan bisnis itu. Pemetaan bisnis. Wah, akhirnya saya menemukan banyak sekali yang salah dalam perusahaan itu. Yang menarik, ketika saya datang ke dalam kantornya, kantor direktur, di belakang meja direktur ada sebuah rak buku besar dan ada tumpukan buku yang rapi di sana, dan buku paling depan saya baca judulnya Jesus is my CEO. Keren ya? Ada buku itu, bukunya bagus. Jesus is my CEO. Saya langsung ngomong gini sama orang ini, Pak, mohon maaf, Bapak sudah baca buku itu? Sudah, Pak Tony. Pertanyaan saya, apakah betul Yesus sudah menjadi CEO di perusahaan Bapak? Oh betul Pak Tony. Saya Katolik bahkan dari baik. Bahkan di kantor kami, saya sering bikin persekutuan doa. Bagus itu. Tapi pertanyaan saya Pak, kalau Yesus adalah CEO di perusahaanmu, kenapa buku di perusahaanmu ada 2? Kenapa kamu cuma bayar pajak 30% dari yang seharusnya kamu bayar? Kira-kira kalau Yesus jadi CEO, apakah dia mau bayar pajak cuma 30%? Pak, kalau Yesus jadi CEO di perusahaanmu, kira-kira Yesus berani nggak beli software palsu? Omong kosong kamu bilang Yesus menjadi CEO di perusahaanmu. Lihat, softwaremu palsu semua. Saya mapping orang marketing dan saya menemukan, Pak, adakah betul Yesus CEO di perusahaanmu? Karena betul, kenapa Bapak masih melakukan sogok menyogok untuk mendapatkan proyek? Kira-kira kalau Yesus CEO di perusahaanmu, apakah dia nyogok atau enggak? Kalau Yesus adalah CEO di perusahaanmu, kenapa kamu membayar gaji karyawan sehemat tidak? Simpel. Dan kamu berdoa, kamu minta berkat dari Tuhan. Kamu kosong. Kamu tidak menghadirkan Allah sebagai raja dalam perusahaanmu. Kamu kosong Tuhan hadir. Percuma saya bilang kamu ingin pede di kantor. Percuma kamu ibadah selama ini. Tetapi kamu bukan hanya menyembah Tuhan di dalam persekutuan doa saja, tapi dalam hidup sehari-hari yang kamu lakukan adalah kejahatan. Saudara, yang kayak begini tuh banyak. Kasus begini banyak. Ironisnya, orang-orang seperti ini masih berani bilang, Tuhan berkati saya. Pertanyaannya, apakah mungkin Tuhan memberkati orang yang melakukan kejahatan? Udah gitu dia berani ngomong, oh saya Bapak membawa kita juga bisnis dalam nama Tuhan Pak. Kita nggak nyangkut. Orang kita kalau ngasih salam tempel sambil ngomong in God we trust. Mau nyangkut dolar ya Bapak. Saya katakan, Pak, menjadi benar, menjadi besar. Omong kosong perusahaanmu besar. Kalau kamu mau benar di mata Tuhan. Karena Amsal mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah kaya tidak menambahinya. Saya ketemu satu orang penduduk. Saya nggak usah sebut dari chapter mana. Pak Tony, saya sudah berdoa sama Tuhan. Saya aktif jadi pengurus perduki. Tapi kenapa bisnis saya dibiarkan untuk boleh tutup?
Padahal saya sudah menjalani moto produksi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:35. Simpel saja. Menurut Bapak, yang ditambahkan itu apa? Cien dong Pak, cien. Saya bilang kamu nggak terbitan. Berarti dia nggak pernah belajar bahasa Indonesia waktu SD. Kalau Anda baca moto produksi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya itu bukan cien. Kalau ada yang berpikir orang penduki mengatakan bahwa yang ditambahkan adalah uang, untung, duit, maka duitan. Karena ketika kita mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu apa? Semuanya itu ya kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena firman Tuhan di ayat yang lain mengatakan, carilah maka engkau akan yes. Ketika kau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kata Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan duit. Ayo perluki bertobat. Bilang ke kiri kanannya bertobat. Ini bukan masalah duit, saudara. Ini bicara apakah Anda betul-betul menghadirkan Allah sebagai raja atau tidak. Yang kedua, menyembah Tuhan, membangun hidup spiritual, bukan membangun hidup berritual. Karena banyak orang Katolik hari-hari ini membangun hidup berritual. Rajin ekaristi, rajin PD. Ada seorang ibu, Senin WKRI, Selasa rapat WKRI, Selasa persekutuan doa, Rabu ada pertemuan SKK, Kamis ada pertemuan lektor, Jumat ada pertemuan seksi liturgi, rapat dewan sekalian. Ya, Sabtu ada merangkai bunga. Jumat latihan Mazmur lektor, Sabtu merangkai bunga, Minggu seharian full di gereja. Sampai suaminya bilang, "Mah, sekalian aja kamu buat tenda di sebelah pastoran." Sibuk banget di gereja, tetapi anak gak pernah diurus, suami gak pernah dilayani, mulutnya masih suka gosip sana gosip sini, ditegur baper. Lihat, itu penyakit yang banyak hinggap di banyak pengurus, banyak yang namanya tim. Kenapa? Simpel. Karena banyak orang membangun hidup berritual, bukan hidup berspiritual. Maksudnya apa? Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, yang namanya hidup kita sebagai orang beriman jangan berhenti pada hidup berritual, tetapi berspiritual. Artinya hidup berspiritual apa? Artinya sesuatu kehidupan yang sungguh-sungguh kita diubahkan oleh kuasa Allah. Yang dulunya kita sombong menjadi rendah hati, yang dulunya bawel sekarang menjadi lemah lembut, yang dulunya galak sekarang menjadi ramah. Itulah hidup berspiritual. Suatu hidup di mana kita sungguh-sungguh diubahkan oleh Allah. Suatu hidup yang bisa menjadi berkat. Sekarang saya tes. Ekaristi itu ritual atau spiritual? Ritual atau spiritual berekaristi? Ritual. Ngaku dosa? Sakramen pengakuan dosa? Ritual, Pak, ritual. Mengampuni orang yang pernah minjem duit sama kita gak dibayar, itu spiritual kan? Memberi kepada orang miskin, lemah, terlantar dan difabel, spiritual. Doa novena, ritual. Persekutuan doa, ritual. Ayo, supaya kita bisa menjadi seorang yang betul-betul memuji dan menyembah Tuhan, bangunlah hidup berspiritual, bukan berritual. Hiduplah membangun relasi, bukan membangun ritual. Yang ketiga, apa maksudnya menjadi penyembah benar? Yaitu menyembah Tuhan itu membangun mezbah, bukan panggung. Ini saya mau ngomong khusus tim pujian. Angkat tangan tim pujian, boleh angkat tangan tim pujian. Oke, puji Tuhan. Saudara, saya harus ngomong.
Kenapa banyak orang nggak diberkati datang ke PT? Karena tim pujiannya tidak mempersiapkan diri. Contohnya gimana? Kenapa orang bisa menemukan nama? Sorry, namanya siapa? Lili. Sudah menikah? Sudah menikah. Dulu suami pasti sebelum menikah pasti melamar dong ya. Kurang lebih dia ketika melamar ngomongnya spontan atau baca contekan? Spontan nggak? Spontan ngomong atau ngomongin Liliku yang paling cantik sedunia, Liliku yang sayang. Dia nggak nyontek? Spontan ya? Betul ya? Kamu terima? Terima akhirnya kan? Kalau nggak terima nggak mungkin nikah dong. Oke, sekarang misalnya suamimu ketika melamar itu ngomongin gitu, sebentar, kamu duduk di situ, duduk di buku catatan. Liliku yang paling cantik yang ku sayang. Sudah 3 tahun lebih kita berhubungan, dan sungguh saya merasakan begitu banyak suka dan duka yang kita alami bersama. Dan hari ini saya menyatakan kepadamu, maukah kamu menjadi istriku? Kira-kira diterima nggak kalau ada soal model gitu? Pernah ada ya? Ditolak ya? Saudara, betul ya yang saya setuju ya? Ditolak ya? Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kurang lebih begitulah perasaan Tuhan ketika ada nyontek. Simpel, tapi dalam. Omong kosong Anda bisa memahami semua isi lagu. Kalau Anda masih nyontek. Omong kosong pujian itu keluar dari hati Anda kalau Anda masih nyontek. Karena Anda berarti dengan begitu Anda membangun panggung dan bukan membangun mesbah. Omong kosong, umat datang dan merasakan kuasa pujian penyembahan. Kalau tim pujiannya membangun panggung. Kalau dikasih tugas baru datang, nggak dikasih tugas nggak datang. Omong kosong. Nggak pernah mau latihan. Omong kosong. Kurang lebih begitulah perasaan Tuhan ketika Anda menyanyi dengan nyontek. Karena Anda berarti cuma mau tampil, tapi Anda nggak sungguh-sungguh mau menghidupi pujian yang Anda naikkan. Sekarang saya kasih tahu kepada Anda. Kasih F. Anda tahu lagu ini dong? Di mana akan ku cari aku menangis seorang diri. Tahu lagu itu? Yang tahu lagu itu Anda tua. Itu lagu judulnya apa? Ayah. Lagu ini menceritakan tentang apa? Seorang anak yang kangen rindu sama ayahnya karena ayahnya sudah meninggal. Betul? Kalau Tony Chen yang nyanyi, Anda nggak akan nangis. Tapi coba tolong yang nyanyi di sini, Bro Selo misalnya gitu ya. Brother Selo itu papanya udah meninggal. Kalau Selo yang nyanyi, baru nyanyi di mana. Saya yakin Anda berasanya pengen ngomongkan anak. Kenapa? Karena yang nyanyinya sudah mengalami. Anda mengalami kan lagu-lagu pujian yang nyanyi? Atau cuma Anda sekedar nyanyi? Sekedar bunyi? Itu makanya kami di SPDI begitu sangat ketat. Jangan cari lagu sembarangan. Jangan cuma cari lagu, oh PDI itu udah pakai lagunya keren ya, gue mau pakai apa? Oh ini lagu ini keren nih, lagi hits nih, sebekasi, gue pakai apa? Tapi lagu itu, kalau Anda nggak pernah hidupi, kalau Anda nggak pernah betul-betul hidup dari lagu itu, ketika Anda tahu berada di depan, Anda bukan membangun mesbah buat Tuhan, Anda lagi manggung. Sehingga orang di sini tidak mengalami hadirat Allah. Kenapa? Karena yang tampil di depan lagi show, lagi konser rohani. F lagi. Ada lagu. Kaulah segalanya
ketika menyanyi lagu itu, jangan-jangan Tuhan dari atas memandang Anda yang sedang bersekutu, lalu dia mengatakan apa? Friend, yakin Tony, aku segalanya bagimu. Yakin Tony, kerajaanku dan kebenaranku yang menjadi bagianmu. Bukankah selama ini kamu lebih mementingkan membangun kerajaanmu di dunia daripada mementingkan kerajaanku? Bukankah selama ini kamu tidak melakukan kebenaran, tetapi yang kamu lakukan, kamu sering melakukan pembenaran? Kamu soal itu saya banyak persekutuan doa, ujian penyembahannya enggak diterima Tuhan. Sebuah saya menghakimi. Kelihatan saudara. Saya 24 tahun di dunia pelayanan, khususnya di bagian ujian penyembahan. Tuhan memberikan kepada kami, para guru-guru SPP, satu kepekaan yang saya nggak bisa jelaskan. Tetapi beberapa hari yang lalu saya datang ke sebuah persekutuan doa, saudara. Persekutuan doa itu isinya OMK, orang muda kadaluarsa, omong opa isinya. Tapi yang saya suka, begitu saya duduk, oh my God, lagunya sederhana, saudara. Tapi oma-oma itu dia menari, menyanyi, mereka nggak nyontek sama sekali. Pujian keluar dari dalam hatinya, penyembahan juga lagunya yang sederhana. Tetapi begitu mereka menaikkan pujian, saudara, hadirat Tuhan saya sungguh rasakan dan saya mengalirkan air mata. Saya bilang sama persekutuan doa itu, terima kasih oma-oma. Saya diberkati hadir di sini. Yang baru saja Anda lakukan adalah Anda betul-betul menghadirkan hadirat Allah. Saudara, ayo kita sadari, lihat, ini pemandangan yang sungguh-sungguh bikin orang kami sedih. Hampir semua persekutuan doa Katolik, begitu saya datang, saya ngomong, itu paling depan kosong. Kenapa? Begitu ditanya, Pak, kenapa kosong? Iya, Pak Tony, ini buat Bunda Maria sama Santo Santa kalau datang. Ini bukan buat Bunda Maria. Ini buat siapa? Ini buat tim pujian yang nggak tugas, duduk depan, saudara. Sekarang saya tanya sama Anda para WL, kalau Anda di sini tugas memimpin pujian, lalu teman-teman Anda sesama WL berdiri di depan, ikut mendukung Anda enteng atau berat? Enteng. Dan ketika ada para WL di sini, single di sini, paling depan, dia memberi contoh pada umat yang di belakang bagaimana memuji Tuhan dengan totalitas, sehingga umat dan tim semua bertutur merasakan kedatangan. Jangan dibiarin kosong, saudara. Ibu Lili, nanti pindah depan. Ya, pujian pindah ke depan. Oke, nah teman-teman semua ini loh maksud saya, ya. Suruh siapa? Suruh saya bawain tema ini. Ya beginilah, ya. Karena memang saya bagian untuk ngajarin hal seperti ini. Teman-teman, akhirnya apa bedanya pujian dan penyembahan? Nah, ini saya harus mengasih tahu kepada Anda satu prinsip. Tadi kita udah bahas tentang pujian dan penyembahan. Sekarang bedanya pujian penyembahan. Oke, ini teori. Tapi saya mau ngasih tahu begini. Simpelnya, pujian itu kita upload, download. Segala penyembahan itu kita download. Jadi prinsipnya itu teorinya. Tapi secara prinsipnya, bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dalam persekutuan doa seperti ini adalah tugas tanggung jawab semua orang. Tanpa terkecuali umat dan tim, semua harus bersatu untuk menuju ke satu, yaitu Tuhan. Dan ketika kita memuji Tuhan, kita membangun sebuah corong rohani dari tempat kita PD ini tembus sampai surga. Itu pula pujian. Kita menaikkan pujian, artinya membangun sebuah corong sampai surga. Dan ketika penyembahan itu artinya gini, ketika corong pujian itu sudah sampai surga dan tembus, boom, begitu ya, maka hadirat Allah yang di surga turun. Maksudnya gimana? Begini simpelnya, kita sekarang ada di lantai 4. Bayangkan di lantai 3 ada ruangan juga yang malam hari ini kosong, tidak ber-AC seperti di tempat ini. Lalu ada orang-orang di lantai 3 yang ngebolongin plafon sampai tembus ke lantai 4. Kira-kira apa yang terjadi kalau tembus?
AC, dingin, hawa dinginnya ke dalam tempat, turun. Akhirnya lantai 3 ada AC, betul? Sama. Itulah pujian dan penyembahan. Ketika kita memuji Tuhan, kita membangun sebuah corong rohani, tembus sampai surga, bolong. Dan ketika penyembahan, kita menikmati hadirat Allah. Makanya disebut hadirat Allah. Allah yang hadir. Allah hadir di mana? Allah itu di surga kan? Tapi hadiratnya ada. Hadiratnya ada. Suasana kehadirannya ada. Itu disebut hadirat itu ada. Kenapa? Surga turun ke bumi. Makanya saya kasih tahu dulu nih. Di surga itu nggak ada orang sakit. Setuju ya? Semua penyakit disembuhkan di surga. Di surga nggak ada orang saat sakit saraf kejepit, nggak ada. Di surga nggak ada orang sakit migrain, nggak ada. Tetapi ketika kita pujian penyembahan dengan benar, maka ketika hadirat Allah turun, suasana surga turun, maka sangat dimungkinkan sekali orang saraf kejepit bisa sembuh. Nangkep ya? Makanya disebut ada kuasa dalam pujian. Nah itu kuasanya itu. Ketika kita pujian dengan benar, tembus surga, dan ketika sudah tembus, maka ada hadirat Allah turun, ada kesembuhan. Makanya Anda kalau datang ke KRK, selalu ada pujian penyembahan ya. Lalu ketika pujian penyembahan ada pelayanan doa ya, dan banyak Anda bisa melihat orang datang pakai kursi roda, pulang jalan kaki. Itu mah biasa, saudara, di mata Allah. Karena surga turun ke bumi. Saya 24 tahun di bagian pujian penyembahan, pelayanan pujian penyembahan, seperti itu sudah sering kali saya saksikan. Dan itu sangat mungkin sekali terjadi ketika kita betul-betul menaikkan pujian yang berkenan kepada Allah. Itu. Nah, ketika kita selalu memuji Tuhan dengan baik dan benar sehingga urapan itu turun dan ada terjadi banyak mujizat di tempat ini, maka ada gula, ada semut. Orang yang datang ke PD dan merasakan hadirat Allah, saya merasakan kesembuhan karena pujian penyembahannya berhasil, pujian penyembahannya berkenan pada Allah. Minggu depan dia datang lagi. Makanya seringkali saya bilang kalau saya lagi, karena saya banyak beresin banyak persekutuan doa, karena saya sebagai tim pengembangan persekutuan doa, saya seringkali bilang gini, kalau kamu mau PD kamu rame, jangan undang pewarta-pewarta yang beken. Apalagi puarta-puarta yang sakti gitu. Nah, saya undang yang kayak begitu-begitu lah. Pertama, beresin tim pujian nih. Undang puarta beken, undang puarta sakti mah berat di ongkos, berat modalnya. Tapi kalau kamu beresin tim pujiannya semuanya betul-betul menghadirkan urapan dan umat begitu datang terberkati, banyak mujizat, maka persekutuan doa nggak pernah lagi tekor. Kan penyakit persekutuan doa banyak yang tekor kan? Iya. Mau sampai kapan Anda mau tekor? Ya, jadi caranya gimana? Yuk, seriusin, bikin. Ya, saya senang banget di Jakarta ini persekutuan doa berjamur di mana-mana dan banyak umat setelah COVID ini banyak masuk ke dalam banyak persekutuan doa dan mengalami mujizat. Itu puji Tuhan. Dan kami bersyukur SPBI boleh menjadi bagian di dalam menyukseskan banyak persekutuan doa. So, teman-teman semua, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ya, konon katanya di surga sana itu isinya orang hanya memuji dan menyembah Tuhan. Jadi bersyukur kalau Anda selama hidup aktif di karismatik, sehingga nanti ketika kita semua masuk surga nggak kagok. Betul dong? Kenapa? Udah terbiasa memuji dan menyembah Tuhan. Jadi nanti kalau di surga, gimana sih caranya menyembah Tuhan? Kita dalam hati bisa ngebatin, dulunya waktu hidup bukan orang pede. Kayaknya orang legio, surga gitu. Enggak ya. Dan satu hal lagi, ini saya pribadi, ini bukan pengajaran, tapi ini saya pribadi merasakan. Saya sudah mengalami semua banyak kategorial di gereja Katolik. Satu-satunya kategorial di gereja Katolik yang sungguh-sungguh menghadirkan surga turun ke bumi, cuma karismatik. Coba cari, kasih tahu saya kategori apa yang sungguh-sungguh kita betul-betul ketika memuji dan menyembah Tuhan, kita mengalami mujizat. Nah, sekarang pertanyaannya, banyak umat datang ke KRK, datang ke PD,
mengalami kesembuhan. Wah, saya disembuhkan. Ya, tadinya paru jadi sembuh misalnya begitu ya, misalnya gitu ya. Atau tadinya punya penyakit koreng jadi sembuh begitu ya. Tadinya mules jadi hilang mulesnya gitu ya. Tapi begitu nyampe ke rumah, sakitnya muncul lagi. Banyak. Hal itu tuh banyak. Kenapa ya? Kemarin datang ke KRK udah sembuh nih si papa. Udah bisa jalan. Didoain sama si Om bisa jalan. Tapi sekarang kenapa sakit lagi ya? Tahu jawabannya kenapa? Jawabannya simpel. Kita harus mundur ke sini jawabannya. Memuji Tuhan bukan perkara tempat, tapi perkara hati. Ketika orang sudah mengalami hadirat Allah dan mengalami kesembuhan, pulang ke rumah, tapi dia bawel, rewel, ngomel, comel, ngeyel lagi, udah sakitnya muncul lagi. Nangkep ya maksudnya ya? Ya. Ini bicara mengenai karakter. Itulah makanya kenapa harus bikin spiritual, hidup berspiritual, bukan cuma ritual tuh isi. Paham ya? Sekarang udah mulai pintar ya? Udah mulai paham ya? Nah sekarang teman-teman semua, banyak persepsi yang keliru. Persepsinya gini, PD adalah sarana penyegaran rohani atau rekreasi rohani. Salah. Harusnya PD adalah wadah komunitas bagi dan kuat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam pelayanan. Jadi bukan lagi, jangan lagi jadikan PD ini menjadi satu sarana atau rekreasi rohani. Makanya seringkali di beberapa PD yang saya dampingi untuk pengembangan PD, saya bilang gini, kamu mau bikin PD yang betul-betul memberkati umat, menjadi wadah pertumbuhan, jangan cuma fokus bikin event, jangan cuma fokus bikin tema, tapi bikin program. 1 bulan ini programnya apa? Kalau bisa berseri, sehingga umat datang, wah bagus nih pengumuman pertama. Aduh kalau gue besok nggak datang, gimana datang? Wah sayang nih, karena nyambung. Sehingga orang mau datang lagi, saudara. Ini saya kasih tips. Kedua, banyak orang keliru gini, pujian penyembahan menjadi tugas dan tanggung jawab tim pujian yang bertugas. Salah. Pujian penyembahan tanggung jawab seluruh tim PD dan kesatuan hati seluruh tim beserta dengan umat. Saya sering kali mendapati pemandangan di sini tim pujiannya, wah udah semangat, udah keringet, mandi keringet. Tim pujian yang lain di mana? Di belakang. Boro-boro ikut nyanyi, dia begini nih gayanya nih. Lu lihat tuh gayanya tuh si Dodor. Contoh. Lu lihat tuh. Gitu soalnya. Di mana ada kesatuan hati, di situ Allah hadir, amin. Gimana mau terjadi kesatuan hati Allah hadir dalam persekutuan doa? Kalau timnya aja nggak sekompak, di sini nyanyi, di sana malah ngomongin yang lagi nyanyi. Ya. Lebih parah lagi ada PD ya, lagi ada PD ini, yang setiap kali konsumsinya makan berat. Di sini sibuk pujian penyembahan, seksi konsumsi di luar ngaduk sop. Bu, ayo bu, ke dalam bu, PD udah dimulai. Ini harus diaduk, kalau enggak dia jadi kental, gitu ya. Aduh, saya bilang ya dalam hati, nggak bisa, butuh kesalahan hati. Makanya PD-PD yang seperti ini banyak kali akhirnya pujiannya nggak sampai ke surga, mentok di plafon. Boro-boro tembus surga. Iya. Ya, terakhir, pewartaan adalah jantung PD dan pujian penyembahan sebagai ritual mengantar pewartaan. Salah. Pujian penyembahan itu jantungnya PD. Gini loh. Banyak umat nanti masih gini, minggu depan yang pewarta siapa? Aduh, si Tom Nicen. Gua tahu dulu dia mudanya bangor, dia bengal. Udahlah, gua harus dengerin. Tapi begitu dengan pewarta, satu nama pewarta yang sakti, wah gua harus datang. Betul apa betul? Coba tolong bilang ke kiri kanannya bertobat. Ibu bapak, gini loh. Gini. PDPKK ini jantungnya ya pujian dan penyembahan. Kalau Anda cuma mau ngedengerin firman-Nya doang, lalu apa jadinya? PDPKK kita ini akan menjadi sama seperti ibadah sabda di paroki. Sama kan? Tuh lihat ibadah sabda di paroki. Memang kalau ibadah sabda fokusnya di firman,
Di sini fokusnya bukan firman, tapi pujian dan penyembahan. Coba cek, kasih tunjuk sama saya. Apakah terjadi mujizat ketika Yesus mengajar, mewarta? Enggak. Karena Yesus melakukan pewartaan dan pengajaran itu di dalam momen yang berbeda dengan ketika dia melakukan proses kesembuhan. Nggak ada. Tetapi mujizat ketika memuji dan menyembah Tuhan banyak di kitab suci. Tapi mujizat terjadi ketika Yesus berfirman, Paulus berfirman, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Anda boleh cek, silakan cek di kitab suci. Nggak ada cerita orang disembuhkan ketika ada pewartaan, nggak ada. Tetapi mujizat terjadi ketika memuji Tuhan banyak. Nanti salah satunya kita bahas. Soal teman-teman semua, hari ini kita mau belajar bahwa pewartaan itu cuma melengkapi pujian penyembahan, sehingga ketika kita sudah mengalami hadirat Tuhan, ditambah dengan pewartaan, persekutuan doa menjadi sempurna. Yang lebih konyol lagi, ini nggak tahu di sini, kayaknya di sini nggak ada ya, di pedal lain banyak. Orang datang kalau menjelang pewartaan firman, mau dapat apa dia? Mau mengalami apa dia? Ya, jadi teman-teman, yuk saya dengan malam hari itu saya mau supaya kita itu semakin mencintai yang namanya pujian penyembahan. Karena dalam pujian penyembahan ada kuasa. Amin. Mau mengalami kuasa pujian penyembahan malam ini? Saya mau mengajak Anda melihat satu ayat. Kuasa dalam pujian penyembahan itu ada banyak. Banyak di kitab suci. Dan Mazmur mengatakan Yosafat, Yosua mengalami pujian penyembahan, kuasa pujian penyembahan. Dan saya mau membawakan malam hari ini karena waktu saya udah lewat. Saya mau mengajak Anda melihat satu kejadian Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Tapi ini cerita tentang apa? Kuasa pujian penyembahan di mana Allah bekerja. Ketika ketika Paulus dan Silas memutuskan untuk memuji Tuhan. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesuai dengan perintah itu, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang beriman lainnya mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga seri-seri penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Saudara, saya mau cerita dulu latar belakangnya. Paulus dan Silas akhirnya di penjara. Ini penjara di kota mana? Filipi. Berarti ambil tempat maksudnya. Ini penjara di kota Filipi. Paulus dan Silas di penjara. Kenapa? Karena Paulus dan Silas mengusir roh jahat yang ada di dalam diri seorang wanita tukang tenung. Dan orang-orang yang dapat keuntungan dari tukang tenung itu memasukkan Paulus dan Silas ke penjara. Lihat. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah. Gak cuma di penjara, kakinya dibelenggu. Jadi kalau penjara paling tengah itu kurang lebih seperti tahanan kelas berat. Terus dibelenggu pula. Tambah lagi, saya mengingatkan zaman dulu belum ada listrik, jadi sudah pasti gelap. Di dalam penjara udah pasti bau, kotor, dibelenggu dalam kegelapan. Kalau Anda di sana seperti apa? Boro-boro. Lihat apa yang dilakukan Paulus dan Silas. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dia nggak ngomel. Paulus dan Silas memutuskan untuk tetap memuji Tuhan. Saya tanya, memuji Tuhannya pelan atau kencang? Buktinya orang hukuman yang mendengar. Jadi bayangin di penjara tengah malam, Paulus dan Silas nyanyi, semua baik, semua baik. Orang hukuman yang mendengarkan, ini orang gila ya. Udah dalam penjara tapi masih memuji Tuhan. Tetapi itulah yang Tuhan cari. Tuhan mencari Anda dan saya punya hati memuji dan menyembah. Bukan karena suatu keadaan, tapi sebuah keputusan. Dan ketika ada orang yang memutuskan tetap memuji Tuhan dalam kondisi yang tertekan seperti ini, apa yang terjadi? Lihat,
Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Artinya semua tahanan bebas. Ini kalau Anda baca kisah ini sampai akhir, keren banget. Akhirnya si kepala penjara mau bunuh diri sama si Paulus. Jangan bunuh diri. Kamu punya anak, punya istri kan? Iya. Mendingan kamu lepas seragam tentara kamu pulang jemput anak istri kamu, ketemu di pintu kota. Sehingga cerita akhirnya mereka bertemu di pintu kota dan melarikan diri keluar kota Filipi. Dan akhirnya kepala penjara ini dengan seluruh keluarganya dibaptis. Keren ya? Lihat. Ketika ada seseorang yang memutuskan tetap memuji dan menyembah Tuhan, Allah hadir. Tetapi ketika dalam kondisi susah, tetapi Anda boro-boro memuji Tuhan, tapi Anda malah bawel, rewel, ngomel, comel, dan ngeyel itu tadi, maka yang hadir adalah Lucifer. yang hadir adalah yang Lucifer ya. So teman-teman, pertanyaan simpel, mau sampai kapan? Atau bukan mau sampai kapan? Apakah Anda mau sungguh-sungguh menjadi pemuja penyembah Tuhan? Mau? Mau? Saya punya sebuah kesaksian, saudara. Saya sama istri saya sebelum menikah. Saya ngomong menikah dengan seorang istri cantik banget, asli orang Tibet. Nanti saya kenalin ya, kapan-kapan kalau kita Tibet, kalau teman-teman dekat ya. Istri saya orang Tibet, asli orang Tibet. Tibet itu Tionghoa Betawi maksudnya ya. Jadi istri saya ini ketika sebelum menikah, kami kontrol check up, premarital check up. Terus diketahui bahwa ternyata kandungannya bermasalah, kandungan trosis akut, dan istri saya punya miom 13, gede-gede. Lalu kata dokter apa? Pak, kayaknya gak akan bisa hamil deh, karena menghalangi dan gak mungkin bisa hamil. Bagaimana ketika mengalami itu? Puji nama Tuhan. Saya mengatakan puji nama Tuhan. Ya udah. Istri saya nangis, calon istri waktu itu. Saya bilang gak apa-apa, kita tetap memuji Tuhan. Saya bilang gini, Yosua waktu itu disuruh sama Tuhan merebut kota Yeriko bukan dengan pedang dan tombak, tapi dengan nyanyian pujian, tembok kota Yeriko. Tembok aja runtuh, saya bilang namanya lihat. Apalagi cuma mium. Saya yakin Tuhan akan hancurkan. Nah ini kita lakukan setiap malam kami pujian penyembahan. Selama kami berpacaran, tunangan, puji Tuhan ya, pacaran kami irit. Dan satu PD yang lain, gitu ya. Jadi akhirnya irit lah gitu ya. Selalu dapat makanan lah sebenarnya gitu. Yang terakhir. Irit kan, berarti waktu pulang duit buat jajan. Nah terus akhirnya ya sudah, tiap malam, nah udah gitu pujian penyembahan. Begitu kami menikah, kami nggak cerita ke orang tua, karena orang tua masih sedih. Jadi dari malam pertama, kami berdoa pujian penyembahan setiap malam. Setiap malam saya pujian penyembahan. Saudara, sebulan kami menikah, istri saya di bulan kedua mensnya berhenti. Begitu cek 2 strip, happy kan? Kita bawa ke dokter, dok, hamil. Ada dokter bisa ngomongin, kok bisa? Dokter ngomong kok bisa, terus saya nanya ke siapa? Ya bisa, saya bilang. Ini buktinya hamil. Tapi dokter ngomong kayak gini. Ini kamu harus ketahui, ini kemungkinan bayi kamu nggak bisa berkembang. Kalaupun berkembang, miumnya akan ikut berkembang. Dari banyak kasus kayak begini akhirnya nggak bisa sampai lahir. Kalaupun bisa lahir, nggak mungkin bisa lahir normal. Yang kami lakukan apa? Puji Tuhan. Nih, puji Tuhan. Akhirnya apa? Ya udah. Kami setiap malam puji penyembahan sambil tepuk tangan. Kalau bisa ada keyboard, saya main keyboard, kalau gitar, saya main gitar. Kemudian saya puji penyembahan aja sama istri. Apa yang terjadi? Betul apa kata dokter? Bayi mau besar, mium makin besar. Makanya istri saya waktu hamil kayak hamil anak gadis gede banget. Miumnya ikut makin subur gede-gede. Saking gedenya, usia 8 bulan kandungan, ketuban pecah di kantor. Langsung dilarikan ke rumah sakit. Dokternya cuti. Dokternya cuma ngomong gini ke dokter junior, itu ada pasien gue mau melahirkan, tolong dibantu ya. Cuma gitu doang, gak dikasih tahu riwayat penyakitnya dan segala macam. Dokternya langsung perintahkan suster normal. Dokter
USG, kaget setengah mati. Buset, kepala bayi belum siap untuk lahir, dan di jalan keluar bayi dihalangi Miung belasan. Coba gimana? Wah, dokternya pucat, dokter baru. Dia keluar di telepon dokter yang seniornya, nggak nyambung. Saya pujian penyembah, kami pujian penyembah, sambil menangis berdua. Waduh, perasaan kami waktu itu, kita nggak tahu. Kita udah bilang, Tuhan kalau mau ambil, ya ambillah. Tapi saya berdoa gini, kalau mau ambil anak saya aja, tapi jangan istri saya. Karena, wah, situasinya udah begitu sangat mencekam. Akhirnya karena nggak berhasil, datang lagi di USG ulang. Saudara, mujizat terjadi. Itu bayi bisa muter, itu Miung bisa buka jalan. Bayi yang pertama anak saya lahir normal. Boleh tepuk tangan dulu. Perhatikan, belum selesai. Begitu normal. Puji Tuhan, puji Tuhan. Miungnya masih ada? Masih ada. Nah, anak saya yang pertama usia baru 1 tahun, istri saya hamil lagi. Sama Bu, responsnya juga begitu. Saya bilang gini, aduh, kok dikasih lagi? Artinya apa? Artinya apa? Begitu saya ngomong, aduh, kok dikasih, saya lagi ngomel kan? 3 bulan harus dikurangi. Saudara, mulut seorang penyembah ini punya kuasa. Ketika Anda ngomel, terjadilah apa yang sesuai dengan kamu ngomelin. Saya mengalami, dan ketika saya ngomong gitu, besoknya udah gak ada detak jantung dan harus dikurangi. Saya menangis dalam bangkuan. Udah tahu susah hamil, dikasih anak ngomel. Saya masih berpikir pakai cara manusia. Dan ketika itu saya hancur banget, saya peluk istri saya, kami berdua menangis di rumah sakit. Saya bilang, Li, I'm sorry, ini salah saya. Saya mengumpat, saya ngomel sama Tuhan. Ampuni saya. Dari sejak itu Tuhan memberikan saya sebuah pelajaran berharga. Betapa pentingnya menjaga mulut seorang pemuji dan penyembah, karena terjadilah sesuai dengan apa yang kamu katakan. Saudara, begitu anak saya yang gede usia umur 3 tahun, menjelang 3 tahun, istri saya hamil lagi. Dan saya katakan apa? Haleluya, puji Tuhan. Anak saya lahir. Akhirnya tahun lalu, karena rahim istri saya sudah berubah semua menjadi kista, akhirnya rahim istri saya diangkat. Dan kami bersyukur, saya bersyukur istri saya masih sehat, anak-anak kami juga sehat. Walaupun kami sudah tidak bisa nambah anak, tapi Tuhan sudah berikan yang terbaik. Tuhan, saya bilang Tuhan, kalau kau pernah berbuat sesuatu yang dahsyat buat keluarga saya rindu. Semakin banyak orang, semakin mencintai pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu pada malam hari ini mari kita berdoa. Mari kita ambil satu sikap doa. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi seorang pemuji dan penyembah. Curahkanlah api kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Bila pada malam hari ini Kau mengubahkan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi mezbah, dan kami sungguh-sungguh mau menjadi pemuji dan penyembah. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah,
dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Yesus Tuhan adalah. Umat Tuhan saja sembah dan puji. Fokus sama Tuhan. Jadilah Paulus dan Silas. Tidak fokus pada penjara, tidak fokus pada meletih, tapi fokus memuji dan menyembah Tuhan. Sembah dan puji beri tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan sedang menyembuhkan seorang ibu yang sakit pada bagian lambungnya. Bagi Anda yang sakit lambung, Tuhan sedang menyembuhkan Anda. Dan biarlah sakit lambung boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Inaya shikia rapataya kiara shikia rapataya kiara shikia rapataya kiara rapataya shikia rapataya kiara. Ada seseorang yang Tuhan sembuhkan dari sakit di bagian kepalanya, migrain atau sesuatu yang membuat kepalanya sakit. Saat ini Tuhan sedang bekerja menyembuhkan kepala Anda.
Inna Ishikian Ramadaya terus Tuhan. Dan biarlah dalam nama Tuhan Yesus kau boleh sembuh. Inna Ishikian Ramadaya Kiara Ramadaya Ramadaya Kiara Ramadaya Shikiara Inna Ishikian Ramadaya. Ada seorang ibu juga ada masalah di bagian rahim, kista atau apa gitu ya. Tapi Tuhan sedang menyembuhkan rahim seorang ibu di tempat ini. Dan biarlah kau boleh pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Inna Yeshikiara Inna Yeshikiara. Terus Tuhan bekerja. Terus Inna Yeshikiara Yesus. Fokus sama Tuhan. Dengan lembut nyanyi Yesus, panggil nama Yesus. Yesus, kami panggil namamu Tuhan. Yesus. Ada seorang ibu mendoakan anaknya yang jauh. Saat dia selalu gak bisa tidur tiap kali mengenang atau mengingat anaknya. Saat itu Tuhan sedang mendengar doamu, hai ibu. Anakmu ada di dalam tanganku sebagaimana engkau ada di dalam tanganku. Ini syukur. Tuhan sedang memulihkan banyak hati yang terluka, terutama luka karena pengkhianatan dikhianati oleh saudara dekat, teman dekat. Saat ini terimalah hati yang baru, hati yang Tuhan berikan, hati yang mau lebih mengasihi. Ini Yeshikiana. Kami panggil Engkau Tuhan Yesus. Yesus. Terus Yeshikiana. Yesus. Kalau ada di antara anda yang sakit bagian fisik, pegang bagian yang sakitnya, tetapi tetap fokus sama Tuhan. Bila Tuhan saat ini menyembuhkan anda. Yesus, jangan fokus sama penyakitnya, fokus sama Tuhan, sama seperti Paulus dan Silas. Yesus, 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 Yesus. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Sekali lagi Kau membuktikan kepada kami, ketika ada seseorang yang tetap mengambil keputusan untuk tetap bersyukur dan bersukacita, memuji dan menyembah-Mu, maka ada satu penyertaan Tuhan, ada satu perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib yang boleh Kau nyatakan dalam hati setiap kami. Saat ini Tuhan, di ujung persekutuan doa kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Jadikan kami memuji dan menyembah-Mu. Jadikan seluruh hidup kami menjadi mezbah, persembahan yang hidup dan berkenan, yang boleh kami persembahkan kepada-Mu. Saat ini perkenankan kami mau berdoa kepada-Mu. Silakan Bapak dan Ibu semua pegang kepala Anda dengan kedua tangan Anda. Saya akan berdoa buat Anda. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepada-Mu. Ketika Engkau menciptakan kepala kami masing-masing dengan segala isinya, Engkau menciptakan semuanya indah, semuanya sempurna. Tetapi seringkali Tuhan, dosa masuk ketika kami mulai berpikir yang negatif, sehingga kami tidak bisa fokus memuji dan menyembah-Mu. Kami hanya fokus pada masalah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, sucikan, kuduskan setiap kepala kami dengan segala isinya, agar apapun yang kami pikir, apapun yang kami rancang adalah apa yang Kau pikir dan Kau rancang dalam hidup kami. Jangan biarkan pikiran negatif, jangan biarkan pola-pola pikir yang salah kembali datang, tetapi biarlah isi otak kami hanyalah mau menjadi seorang pemuji dan penyembah yang berkenan kepada-Mu.
biarlah kepala kami ini boleh menjadi kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari saat ini kita pegang kedua telinga kita masing-masing. Tuhan, Engkau menciptakan kami dua telinga dan satu mulut. Itu artinya kami harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tuhan, tanpa kami sadari ciptaan-Mu begitu sempurna ketika Engkau menciptakan telinga. Telinga yang seharusnya kami dengar, kami gunakan untuk mendengar firman, untuk mendengar pewartaan. Tapi kami lebih suka mendengarkan gosip, kami lebih suka mendengarkan hal-hal yang negatif, sehingga tidak jarang dosa masuk dan membuat kami tidak bisa menjadi seorang pemuji dan penyembah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini, sucikan, kembalikan fungsi telinga kami seperti pada mulanya, hanya untuk kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita pegang kedua mata kita masing-masing. Tuhan, Kau menciptakan kedua mata kami untuk melihat betapa dahsyat dan ajaib perbuatan tangan-Mu. Tetapi tidak jarang dosa masuk melalui mata kami. Kami melihat hal-hal yang tidak pantas, pornografi, dan hal-hal negatif lainnya yang membuat kami jatuh dalam dosa, yang membuat kami jauh dari menjadi seorang pemuji dan penyembah-Mu. Oleh sebab itu pada malam hari ini Tuhan, sucikan, kuduskan mata kami, kembalikan fungsi mata kami untuk memuliakan-Mu. Jangan biarkan dosa masuk. Biarlah mata kami mau senantiasa melihat wayang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami menggunakan mata kami untuk selalu melihat segala kebaikan-Mu, hanya untuk kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pada akhirnya mari kita pegang kedua tangan kita di dada kita masing-masing. Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan hidup kami. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan-Mu. Dan kami juga berdoa buat mulut kami masing-masing, Tuhan. Jangan biarkan mulut yang sama kami gunakan untuk berdoa, untuk menyanyikan nyanyian pujian, tetapi mulut kami seringkali tanpa kami sadari kami gunakan untuk maki-maki orang, untuk bergosip, untuk mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Angkat semua dosa mulut kami, Tuhan, dan biarlah mulut kami dan hati kami Kau sucikan, kuduskan, hanya untuk kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Coba berikan salam kiri kanan, bilang ini: selamat kamu menjadi pemuji dan penyembah Tuhan mulai hari ini. Ya. Beri kemuliaan sekali lagi buat kita. Semoga mulai minggu depan kita boleh mempraktekkan apa yang sudah kita dapat pada hari ini, amin. Dan kita boleh benar-benar menjadikan kita hidup sebagai seorang pemuji dan penyembah. Dan kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita menyatakan hanya Kau. Selamanya kau ku cinta.